Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai anugerah terbesar bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir umat Islam yang mendapat banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Muhammad SAW ini memiliki keistimewaan dibanding dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Apabila mukjizat para nabi sebelumnya terbatas hanya diperuntukkan bagi umat dan masa tertentu, tidak demikian dengan mukjizat Rasulullah SAW yang kekal sepanjang zaman dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Tujuan Allah memberikan banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW bukan tanpa alasan, melainkan untuk menyampaikan kebenaran serta menyelamatkan umat Islam dari hal-hal yang menyesatkan. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling sempurna dan memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Allah menganjurkan setiap umat agar bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran menjadi sebuah anugerah luar biasa yang dialami Rasulullah sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran terdiri atas sekumpulan surat dan ayat, serta memuat berbagai kisah, perintah dan larangan, serta penyempurnaan kitab-kitab suci terdahulu yang menjadikannya sebagai petunjuk atau pedoman hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Tak hanya itu, fakta pengetahuan dan sains yang tertuang dalam beberapa ayat di dalamnya membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diciptakan oleh pencipta alam semesta. Kedua, mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW mengalami sebuah peristiwa besar, yakni Isra Mi'raj. Isra merupakan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Isra merupakan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara Mi'raj adalah kenaikan Nabi Muhammad SAW ke langit tertinggi, yakni Sidratul Muntaha. Melewati berbagai tingkatan untuk menerima wahyu dari Allah, salah satunya perintah sholat 5 waktu. Perjalanan yang sangat jauh itu dialami Rasulullah SAW dalam waktu yang sangat singkat. Ayat Al-Quran yang membenarkan perjalanan Isra Mi'raj tersebut adalah salah satunya surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 2. Dibelah dadanya. Saat usia 4 tahun, malaikat Jibril dan Mikail membawa Muhammad untuk merebahkan dan dibelah dadanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua malaikat mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam dada Muhammad. Mereka membersihkan hati atau kalbunya, lalu menutup kembali dada Muhammad seperti semula. Kemudian dalam hati tersebut disematkan satu batil dari emas oleh malaikat Jibril, sehingga hati Nabi Muhammad SAW penuh dengan hikmat iman Islam dan keyakinan yang hakiki. 3. Sosoknya menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yaitu diciptakan dari cahaya, sebagian dari nur cahaya Allah. Bahkan sejak Siti Aminah masih mengandung Muhammad, beliau pernah bermimpi melihat cahaya ke arah perutnya. Cahaya tersebut menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Aminah sedang mengandung seorang pemimpin umat manusia dan sosoknya sangat dicintai. Kelahiran Nabi Muhammad membawa berkah. Kelahiran Nabi Muhammad ke dunia membawa banyak berkah bagi keluarga dan orang-orang sekitar. Mereka yang ikut serta merawat Muhammad selalu merasa bahagia dalam hidupnya. Bahkan sejak bayi, tanda-tanda kenabian telah tampak pada diri Muhammad.
Saat usia 5 bulan sudah pandai berjalan, usia 9 bulan bisa berbicara, dan usia 2 tahun Baginda sudah bisa lepas bermain dan mengembala bersama anak-anak lain. Para malaikat menjadi awan pelindungnya. Keistimewaan lain bagi Nabi Muhammad SAW yaitu bisa mendapat perlindungan dari para malaikat yang senantiasa selalu menjaganya dari panas terik matahari. Kemanapun rombongan Rasul pergi, awan-awan teduh selalu melindungi mereka. Kejadian tersebut bahkan sampai menarik perhatian seorang pendeta bernama Buhairah. Membelah bulan. Pada zaman kenabian Rasulullah SAW, beliau pernah diminta oleh kaum Quraisy untuk menunjukkan mukjizatnya secara nyata. Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu juga beliau bersabda, "Saksikanlah." Diriwayatkan Anas bin Malik, orang-orang Mekah meminta Nabi Muhammad SAW memperlihatkan suatu mukjizat. Maka beliau menunjukkan bulan yang terbelah menjadi 2, sehingga gua Hiro dapat mereka lihat di antara 2 belahannya. Peristiwa terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW ini diterangkan dalam ayat-ayat pertama Al-Qamar. Air memancar dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Abdullah, suatu ketika para sahabat menyertai Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan mereka nyaris kehabisan air. Nabi bersabda, "Bawalah kemari air yang tersisa." Nabi SAW memasukkan telapak tangannya ke dalam kantong itu dan berkata, "Mendekatlah pada air yang diberkahi, dan ini berkah dari Allah." Dan aku melihat air memancar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pun mengambil air untuk minum dan berwudu dari pancaran air tersebut. Pohon kurma berbuah banyak. Suatu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang anak yang kesulitan untuk membayar utang orang tuanya yang sudah meninggal. Sementara hartanya hanya sebuah pohon kurma. Pohon kurma yang semula kering itu dibuat menjadi berbuah banyak setelah didoakan Rasulullah. Pada akhirnya, buah-buah kurma tersebut bisa melunasi hutang-hutang keluarga si anak itu. Mendatangkan hujan lebat. Kawasan Madinah pernah dilanda musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan. Ketika itu Rasulullah SAW juga sedang melakukan khutbah Jumat dan berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Allahumma hawalina wala alaina." Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di tempat-tempat yang ada sekitar kami, jangan di atas kami. Tak lama, awan mendung mulai muncul dan turun hujan di Madinah. Padahal sebelumnya langit bersih dan tak ada awan sedikit pun. Menyembuhkan penyakit mata Ali. Ali bin Abi Thalib pernah menderita penyakit mata dan tubuhnya seperti demam serta kesakitan. Mengetahui kondisi Ali bin Abi Thalib itu, Nabi Muhammad segera menolongnya. Nabi Muhammad meniup mata Ali yang sakit sambil berdoa kepada Allah agar penyakitnya disembuhkan. Sejak saat itu, sembuhlah penyakit dan tak ada lagi merasakan kesakitan. Itulah beberapa bukti nyata mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya mungkin sangat banyak. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa mencintai dan bersolawat kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.